Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol. Di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi Shopee, dimana di aplikasi Shopee ini ada tagihan yang masih belum lunas atau masih belum dibayarkan sama sekali sampai hari ini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan seperti apa resikonya. Dan untuk aplikasi Shopee ini daerah mana nanti saya akan jelaskan juga. Biar apa? Biar teman-teman yang telat bayar itu buat perbandingan seperti itu ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya dan resikonya seperti apa kalau telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu di S-Pinjam ataupun di PayLater. Seperti biasa teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasinya ya. Biar teman-teman lihat berapa tagihan dan sudah telat berapa, nanti saya akan jelaskan juga ya. Dan posisi aplikasinya daerah mana nanti saya akan jelaskan juga seperti itu teman-teman ya. Biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi Shopee. Nah, tujuan saya teman-teman di sini bukan mengajak teman-teman untuk tidak bayar di aplikasi Shopee, enggak. Di sini saya cuman berbagi tentang pengalaman ataupun resiko telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater ya. Oke, langsung saja kita ke tagihan seperti ini. Kita masuk ke profil teman-teman ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita masuk ke profil atau saya. Nah, di sini teman-teman ada tagihan. Kita coba, ini tagihannya bukan di S-Pinjam ya. Oke, ini di S-Pinjamnya sudah tidak bisa digunakan ya, karena sudah telat di SPayLater. Jadi buat teman-teman, misalkan punya dua limit di S-Pinjam ataupun SPayLater, misalkan teman-teman salah satunya ada yang telat bayar, misalkan 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu. Nah, kalian mau menggunakan salah satunya itu sudah nggak bisa. Nah, ini salah satu contoh ya. Di S-Pinjam itu ada limit 1,5 juta. Ini sudah tidak bisa digunakan atau dipinjam karena di SPayLater-nya ada tagihan yang masih belum lunas. Nah, misalkan kita lunasi gimana Bang? Di S-Pinjam apakah bisa dipinjam? Nggak bisa. Kalau teman-teman sudah pernah telat, gak bakalan di ACC, sudah pasti ya. Dan sebaliknya ya, misalkan di S-Pinjam ada tagihan, nanti di SPayLater pasti nggak bisa, seperti itu ya. Jadi sebaliknya, misalkan teman-teman sudah telat bayar, dipastikan itu misalkan mau ngajukan itu nggak bakalan di ACC meskipun kalian melunasi. Oke, kita lanjut ke tagihan di SPayLater ya teman-teman. Jadi di SPayLater ataupun S-Pinjam sama resikonya teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, kredit tersedia 24.000, jadi kecil ya sisanya. Nah, kemudian untuk tagihannya di sini ada 1.564.000. Tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Jadi ini sudah 1 tahun lebih nggak dibayar sama sekali teman-teman ya. Jadi 1 tahun lebih. Bahkan untuk aplikasi ini sering saya update ya. Mulai dari telat 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya update ya. Agar apa? Ya agar teman-teman yang telat bayar itu tidak terlalu takut ataupun panik. Resikonya seperti ini ya. Selalu saya jelaskan di setiap konten-kontenku. Oke, kita coba cek seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, ini untuk apa? Total tagihan 1.300.000 karena ini sudah telat. Jadi mencapai 1.564.000. Jadi kecil ya untuk bunganya ya. Karena pinjamannya juga kecil kan seperti itu. Jadi ini untuk total tagihan 1.375.000. Kemudian menjadi 1.564.000 ya. Oke. Bang, resikonya seperti apa Bang kalau kita telat bayar? Resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Resiko yang pertama-tama teman-teman sudah pasti akan diteror atau ditelepon terus-menerus oleh pihak penagih
Shopee ya. Jadi misalkan teman-teman mau telat bayar itu sebelum telat itu sudah dihubungi di WA, di telepon kayak gitu. Intinya diingatkan ya. Kemudian kalau teman-teman sudah telat gimana Bang? Kalau sudah telat bahkan lebih parah lagi. Ya kalian akan ditelepon terus-menerus, di email, di telepon, di WA itu. Ya bahkan yang paling ngeri biasanya itu telepon. Ya. Telepon itu yang paling sering banget ya, bahkan satu hari bisa sampai 10, bahkan 20, bahkan sampai 30 kali panggilan tak terjawab. Itu yang bikin teman-teman ngeri biasanya. Ya itu kalau awal-awal kalian telat. Seperti itu. Nah gimana Bang kalau kita nggak diangkat ataupun kita diamkan saja? Nggak masalah sih, nggak masalah. Itu cuman kuatin mental aja sih kalian. Cukup kuatin mental, karena itu nelpon itu biasanya dari nomor seluler itu nomor yang beda-beda, itu biasanya sistem. Bukan biasanya, memang sistem sih teman-teman. Intinya sistem itu kayak panggilan otomatis seperti itu. Misalkan teman-teman mencoba mengangkat, itu bukan orang sih, kayak robot gitu. Jadi misalkan teman-teman penasaran, kalian coba angkat ya. Karena cara penagihan dari Shopee ini biasanya telepon yang berulang-ulang kali. Ya pokoknya satu hari bisa sampai 20, 30, bahkan lebih bisa. Nah kalian coba angkat. Itu robot ya. Itu robot, bukan orang kayak nelpon kalian sama teman kayak gitu. Enggak, itu robot, sistem kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah panik. Nah itu resikonya teman-teman. Ya. Itu yang bikin teman-teman panik, takut ada apa-apa. Sebenarnya kalau teman-teman tanya ke saya, Bang itu apakah bermasalah? Enggak sih, cuman kalian cukup mental kalian kuatin aja sih. Ya nggak ada masalah misalkan nggak diangkat ataupun diangkat. Saran saya buat teman-teman yang nggak kuat mental ya, kalian cukup ganti nomor aja, biar nggak berisik HP kalian. Ya, kenapa kok seperti itu? Iya, karena penelponan itu kayak otomatis, kayak sistem robot. Kalau kalian angkat percuma, dia akan bicara sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Itulah resikonya. Kemudian untuk apakah aplikasi Shopee ini ada sebar data, Bang? Apakah menghubungi di luar kondar? Masalah sebar data sejauh pengalaman saya sih, ini nggak ada sih. Untuk aplikasi Shopee sebar data nggak ada. Kalaupun teman-teman dapat WA diancam mau sebar data, biasanya kalau telat bayar itu seperti itu resiko pinjol itu. Tahu-taunya diteror. Kalau Anda nggak bayar, data Anda kami sebar atau kami salah gunakan. Biasanya itu cara penagihan saja sih. Nggak bakalan terjadi data kalian disebar benar. Itu cuma nakut-nakuti. Ya jadi teman-teman nggak usah takut juga. Itulah resiko juga. Ya, menghubungi di luar kondar. Kalau menghubungi di luar kondar biasanya ada, memang ada, tapi nggak banyak, mungkin 3 orang atau 5 orang, bahkan nggak pernah sama sekali. Itu resikonya. Jadi teman-teman misalkan telat bayar harus siap menghadapi resikonya. Kayak menghubungi di luar kondar. Ada sebagian dari teman-teman yang dihubungi di luar kondar, ada yang nggak sama sekali, cuman kondar aja. Kondar itu apa sih Bang? Kontak darurat. Jadi kalau teman-teman telat bayar itu, kalau kontak darurat atau kondar itu pasti dihubungi ya. Berapa hari kondar dihubungi nggak pasti, bahkan ada yang setelah 1 hari baru dihubungi ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru dihubungi. Jadi beda-beda, intinya tetap kalau kondar itu pasti dihubungi oleh pihak penagih ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi masalah sebar data itu nggak ada sebenarnya sih. Kalaupun ada ya mungkin ya 1 orang atau 2 orang itu sih. Cuman cara penagihannya biasanya ada. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Nah seperti itu nggak usah takut, nggak bakalan terjadi. Oke. Nah kemudian untuk keterlambatan 1 tahun ya, 1 tahun lebih nih sampai sekarang, apakah ada DC lapangannya Bang? Nah di sini saya akan menjelaskan untuk DC-nya teman-teman ya. Sebenarnya untuk aplikasi Shopee ini nggak ada DC-nya sih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak dari teman-teman subscriber ya, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak yang gagal bayar. Cuman bertanya apakah ada DC lapangannya Bang. Nah setiap hari itu banyak yang WA saya Bang menanyakan DC. Padahal dia ada yang telah 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan itu nggak ada yang didatangi. Itu daerah Jawa Barat ada, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di luar Jawa pun banyak yang bertanya, cuman bertanya aja, nggak ada yang didatangi. Cuman kalau teman-teman telat bayar biasanya memang dapat WA DC mau datang hari ini, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full, itu sudah biasa juga.
Itulah cara penagihan dari pinjol ya. Cuman teman-teman paniknya itu karena dapat video atau foto DC atau WA DC mau datang hari ini, siapkan dana full kayak gitu. Itu nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi. Ini salah satu contoh, 1 tahun lebih sampai sekarang nggak ada DC-nya. Cuman telepon WA mau DC datang, siapkan dana full, sama, itu hanya gertakan aja. Cuman resiko terberatnya kalau teman-teman nggak bayar, contohnya seperti ini, itu BI checking itu aja sih. Ayo, saya pengen tahu kalau teman-teman ada yang didatangi dari aplikasi Shopee, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya. Kalau teman-teman lihat di video saya mulai dari awal itu nggak ada yang komen, "Bang, saya didatangi." Mungkin kalau ada yang WA komentar seperti itu, mungkin dia dari pihak penagih mengaku didatangi. Agar teman-teman yang lain membaca komentarnya, dia panik kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sih. Ini daerah Jawa Timur sampai sekarang nggak dibayar, ini aman. Ini sudah nggak ada WA telepon, nggak ada. Ya. Cuman BI checking ya, kalau teman-teman pengen tahu kalau kena BI checking atau enggak, misalkan teman-teman telat 2 bulan atau 3 bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan, kalian bisa cek ke bank. Ya, kalau teman-teman penasaran tentang BI checking apa iya apa enggak, itu iya memang BI checking. Jadi data kalian di backlist. Misalkan kalian mau kredit motor atau mengajukan uang ke bank, biasanya ditolak karena ada backlist atau BI checking seperti itu. Pokoknya kalau teman-teman pengen tahu kena BI checking atau enggak, kalau kalian sudah lewat 3 bulan, kalian cek ke bank, tanyakan. Nah, di situ akan kelihatan kalau kalian kena BI checking. Misalkan 3 bulan nggak ada, 4 bulan kalian cek. Ya, pasti ada. Kalau 4 bulan masih belum ada BI checking, kalian cek lagi 5 bulan, 4 bulan. Cek pasti. Nah, karena aplikasi ini BI checking itu aja sih. Kalau masalah DC sejauh ini masih aman. Misalkan ada salah satu subscriber saya yang didatangi, sudah pasti saya infokan, saya bikin konten, perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang lain. Nah, sampai sekarang untuk aplikasi ini sejauh pengalaman saya pribadi, sejauh pengalaman dari teman-teman subscriber, masih belum ada yang didatangi. Masih aman-aman saja teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman yang nggak tahu resikonya seperti apa biar tahu ya, biar dia tidak panik lagi. Oke, tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.